Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman semua. Di sini kita akan melakukan studi kasus, di mana studi kasus ini ada di beberapa pabrik, ya, ada di Surabaya, ada Pasuruan, Gresik, dan Tangerang. Ya. Studi kasus ini untuk meningkatkan untuk melihat efisiensi cost-nya. Di sini biaya fixnya, di sini pasar yang ada daerah-daerah. Nah, ini adalah biaya operasional atau biaya transportasi yang ada di sini. Ini adalah kapasitas pabrik. Ya, kapasitas pabrik. Ya, ini ada permintaan pasar. Nah, teman-teman, kita dengan data seperti ini, kita harus akan mengetahui efisiensi cost-nya dengan menggunakan format solver. Ya, format solver ini alhamdulillah sudah diaktifkan di komputer saya. Tapi jika teman-teman belum aktif solvernya, teman-teman bisa masuk ke file, ya, lalu dibuka di more option. Nah, di sini ada di Excel option ada add-in, ya, ada add-in itu. Terus di sini kita klik saja. Nah, di sini solver add-innya sudah ada, artinya sudah aktif di komputer saya. Kita klik saja solver add-innya. Oke. Nah, di sini sudah terlihat oke. Nah, baik teman-teman, selanjutnya kita akan mengolah data efficient cost yang sudah ada di depan layar kaca kita. Nah, kita harus membuat tabel terdahulu, ya. Tabel ini saja kita copy, ya, tabel ini saja kita copy sejajar dengan yang awal. Nah, di sini harus kita bersihkan datanya, ya, kita bersihkan datanya, ya, teman-teman semua kita bersihkan, ya, teman-teman harus memahami ini. Nah, di sini sudah kita bersihkan. Kita lihat ini secara general, ya. Oke. Nah, kolom mana yang kita akan terisi permintaan pasar maupun pasokan, ya, pasokan dari supply ke pasar-pasar. Nah, di sini kita akan tandai, ya, kita tandai dulu, teman-teman, kita tandai, ya. Ini adalah supply, ya, supply yang akan supply ke daerah-daerah, ya. Di sini adalah biaya fixnya. Kalau di sini artinya akan membentuk simbol 1 atau 0, yang artinya ketika 1 itu berarti perusahaan itu akan tetap beroperasi. Kalau misalkan 0, perusahaan itu akan ditutup, sehingga kita akan tahu bagaimana penutupan dan biayanya, yaitu sekarang kita akan cari. Oke teman-teman, kita tandai lagi ini untuk mengidentifikasinya akan lebih gampang, ya. Oke. Baik teman-teman, kita di sini ada beberapa ada beberapa tadi pasar, ya. Nah, di sini fixnya kita ganti saja, ya, YI, ya, YI, kita ganti YI. Nah, di sini juga ada kapasitas pasar kita ganti supply, ya, supply dari pabrik, ya, dari pabrik. Oke, ini supply dari pabrik. Oke, kemudian di sini juga ada permintaan pasar. Nah, kita ganti, ya, kita juga ganti supply ke pasar, ya, supply ke pasar. Oke. Nah, baik teman-teman, di sini sudah kita lihat kapasitas pasar menjadi supply dari pabrik, ya. Ya, ini supply ke pasar. Nah, di sini teman-teman, kita secara logikanya ketika supply kita kapasitas kita 5.000, ya,
ketika kita mensuplai atau mengirim ke pasar, belum tentu kapasitas itu semua terkirim 5.000. Bisa jadi di sini 2.000 atau di sini 2.000, misalkan, jadi sisanya ada 1.000 misalkan, atau di sini 1.000, di sini 2.000, sisanya 3.000 kalau kapasitasnya 5.000. Nah teman-teman, kita harus menyiapkan data sisanya itu ya, itu harus kita siapkan. Maka dari itu kita siapkan sisa kapasitas ya, kapasitas. Nah sisa kapasitas ini terdiri dari beberapa daerah juga, kita copy paste saja ya, kita copy paste saja. Nah ini teman-teman, nanti kita di sini akan menyediakan sisa kapasitas tadi yang 5.000 ini, ternyata pengirimannya hanya misalkan hanya 3.000, sisa 2.000 atau 3.000 misalkan seperti itu. Nah kita pakai formulanya langsung, kita formulanya saja ya, kita masuk formula. Nah di sini apa yang jadi formulanya ya, formulanya yaitu ya kapasitas tadi ya, kapasitas. Oke, kapasitas oke dikali Y1 itu itu di sini adalah binary ya. Binary itu angka yang tadi saya bilang, angka 1 atau 0 nah, diambil. Oke, kita ambil supply dari pabrik. Oke, coba kita lihat ini penyimpan datanya. Baik teman-teman, kita langsung saja kita copy paste saja. Nah selanjutnya kita juga harus menjumlahkan supply ke pabrik ya, supply ke pabrik ya, kita supply dari pabrik ya, kita jumlahkan berapa totalnya ya, akan ketahuan di sini ya, akan ketahuan. Kita copy paste saja, nanti ini buat data berapa sih totalnya, sehingga nanti sisanya ada di sini. Nah ini juga jumlah beberapa pasar ya, jumlah terkait berapa pasar. Nah jumlah berapa pengiriman di daerah masing-masing. Nah di sini kita drag saja. Oke, nah udah terlihat di sini persiapannya. Nah inilah teman-teman, ini tidak ya, ini ya yang akan menjadi supply pasar ya, nanti sama dengan permintaan pasar. Nah nanti akan terlihat. Nah di sini juga kita harus menentukan total PCOS-nya. Total PCOS-nya itu ini, total PCOS-nya yang sudah ditentukan. Nah kita langsung aja kita bikin total PCOS-nya. Total PCOS-nya. Nah di sini kita pakai rumus ya pengaliannya. Nah ini seharusnya dikali persatunya. Misalkan 250 juta dikali ini, misalkan di sini angka binary-nya 1 misalkan, otomatis 1 dikali terus, dan selanjutnya Pasuruan dikali Pasuruan, di sini juga Gresik kali ke Gresik juga. Tapi kita harus lebih cepat lagi, ada rumusan. Kita pakai sum aja. Kita pakai sum product. Nah, sum product kita drag juga semuanya di sini. Oke. Nah di sini juga kita drag. Pastikan kolom di sini sama kolom di sini sama, dan barisnya juga sama. Oke. Nah, ini sudah terlihat. Nah, lanjut ke total variable cost. Total variable cost ya. Sama kayak rumusnya juga, kita sum product ya, kita tulis saja sum product ya, sum product. Oke. Nah, yang mana yang kita drag? Yang kita drag adalah ini, variabel ya, semua variabel. Oke, kita samakan. Oke, nah semua variabel sama, yang kita drag juga harusnya sama. Oke, sudah sama, kita enter. Oke, nah di sini sudah ada. Nah langsung ke total cost-nya ya, ini total cost-nya sebagai objeknya ya, total cost-nya. Total cost itu dari mana rumusannya ya? Total cost sudah gampang lah, ini total cost ditambah total variable cost. Oke teman-teman, ini yang jadi total cost adalah menjadi objek kita cari untuk bagaimana berapa sih, apa sih pasar mana yang akan kita tutup, misalkan berapa sih biaya patient cost kah untuk penutupan pabrik tersebut. Nah di sini kita tandai saja
teman-teman, kita tandai ya. Oke. Nah, ketika kita sudah menemukan total costnya secara datanya, kita langsung ke solver saja ya. Kita masuk ke solver. Nah, oke. Nah, di sini sudah terlihat. Ini adalah namanya solver parameter. Solver parameter. Yang jadi objeknya yang mana? Ya, yang jadi objeknya yang ini. Yang jadi tadi objeknya total cost-nya. Oke. Lanjut. Nah, di sini minimal karena kita minimal cost ya. Kita carinya. Nah, di sini variabel. Oke. Ini variabel yang mana yang kita cari? Nah, variabel yang mana? Variabel yang ini yang harus kita isi. Semua kita drag ya. Oke. Oke, teman-teman, langsung. Oke. Nah, ini subject to the contrast-nya yang mana? Nanti kita akan ini ada. Nah, di sini kita lihat. Teman-teman, kita lihat di sini bagaimana supply pasar yang tadi saya bilang. Di sini di mana supply pasar? Ya, supply pasar harus sama ya, harus sama dengan oke. Nah, ini rumusnya nih. Nah, ini supply ke pasar sama dengan ya kan, sama dengan permintaan pasar. Ini permintaan pasarnya. Ini batasannya ada. Nah, batasannya ini. Oke. Nah, selanjutnya adalah nah ini supply dari pabrik ya. Supply dari pabrik harus lebih kecil dari kapasitas pabrik. Mana? Ini. Supply dari pabrik harus lebih kecil dari ini ya, dari kapasitas pabrik. Oke? Nah, kita lihat. Oke, nah selanjutnya nah di sini ada XZ lebih besar daripada 0. Yang mana ya? Artinya kita lihat, nah ini kapasitasnya ya, kapasitas dari sisanya ini ya, sisa kapasitas ini tidak boleh kurang dari 0 ya, tidak boleh kurang dari 0 ya. Oke, baik, kita lanjut ya. Ini kapasitas sisa kapasitasnya tidak boleh lebih ya dari 0 ya. Kita harus besar daripada 0 ya, harus besar daripada 0. Oke, kita lanjut. Nah, oke, selanjutnya di sini sudah ada EJ, barang yang mau dikirim tidak boleh minus, artinya harus lebih besar dari 0 ya. Oke, nah untuk rumusan tadi di sini adalah binary ya, binary tadi ya, kita harus kita sebutkan sini binary dan ini muncul angka ya. Oke, kita oke saja. Nah, untuk mengatasi error ya, error di area supply ini kita antisipasi dengan integer ya, kita antisipasi dengan integer saja ya. Kita nah di sini integer. Oke, kita oke kan. Nah, di sini akan sudah ada 6 ya, sudah 6 kategori ya. Di sini kita klik oke saja. Kita klik solve. Nah, ketika kita klik solve, kita tunggu sementara teman-teman. Nanti akan terlihat di area sini totalnya akan terisi semua. Teman-teman akan melihat. Nah, di sini kita klik oke. Nah, di sini sudah ada muncul angkanya masing-masing. Oke. Nah, teman-teman akan melihat ke area yang kita fokuskan tadi di identifikasi. Nah, di sini Surabaya angkanya 1, Pasuruan angkanya 0, Gresik angkanya 1, Tangerang angkanya 1. Nah, teman-teman sudah paham arti angka 1 dan angka 0. Angka 1 itu berarti Surabaya mengirim ke Jawa Timur 2000 ya. Supply dari pabriknya 2000, sedangkan kapasitasnya 5000. Artinya dia sisa di sini ada 3000. Nah, ini yang tadi kita buat formula 3000. Nah, Pasuruan itu 0, dia nggak mengirim. Ya, sedangkan kapasitasnya juga ada. Ya, terus Gresik ngirim. Ya, dia angkanya 1. Angka 1 itu apa? Angka yang masih bisa beroperasi ya.
tetap kita buka beroperasi. Tapi Pasuruan 0 itu bisa jadi kita tutup. Nah, di sini Gresik 1.800 di Jawa Tengah, ya, di Jakarta 2.200, artinya kapasitas pabrik antara 4.000 dengan 4.000 close, ya, artinya kosong di sini, ya, tidak ada sisa. Tangerang pun sama, di Jabar 1.500, Jakarta 800, di Sumsel 1.700. Total kapasitas dan suplai dari pabriknya sama 4.000, artinya di sini 0, tidak ada sisa. Nah, kita ke Pasuruan yang 0, kita tandai dulu yang 0, ya, kita tandai bahwa ini perusahaan yang akan tutup. Nah, ini perusahaan yang akan tutup secara operasionalnya, ya, kita sudah terlihat dari semua kapasitas akan total costnya berapa untuk penutupan pabrik di Pasuruan ini. Nah, total costnya ini 81 miliar 30 juta. Ya, ini teman-teman semua yang kita cari tadi menggunakan formatting solver, kita akan mengetahui secara otomatis dengan data solver yang ada. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Antara permintaan pasar maupun suplai ke pasar itu akan sama. Nah, biaya operasi perusahaan yang mana yang akan kita tutup, mana tetap kita buka. Nah, biaya berapa efisiensinya? Ya, sudah terlihat total costnya ada 81 miliar 30 juta. Sekian teman-teman dari saya Aceng Agung Sanjaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.